Jumpa lagi dengan Jalan Kuy. Nah, di video kali ini merupakan video lanjutan dari part 1 kemarin ya guys. Jadi buat kalian yang belum menonton part 1, linknya cek di deskripsi ya. Dan jika kalian penasaran dengan harga suite kelas ini, cukup terjangkau sih menurut saya, karena harga normal hanya 300.000. Tetapi saya menggunakan Red Bus, jadi harganya menjadi 285.000. Murah kan guys? So kita nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita tonton gimana sih kelanjutan dari part 1. Check it out. Ya, saya tanya dari beberapa driver, ingin tahu dari sudut pandang mereka itu lebih nyaman menunggangi Hino apa? Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Sebenarnya enggak juga, karena mungkin mereka tidak sebelum mengoperasikan unit Mercy tidak melalui training. Kalau kami kan setiap ada armada baru, entah itu RN, entah itu Mercy, kami jadikan iklan mas. Oke. Iklan dari pihak, contohnya kalau dari Hino ya dari Hinonya ya, Iya. dari Mercy dari pihak Mercy-nya. Jadi bagaimana cara pengoperasian kita, bagaimana cara perawatannya, itu semua diajarkan di situ. Nah, jadi kalau ada yang bilang, bahkan awal RN keluar pun pada bilang nggak bisa lari. Oh. Sebenarnya tekniknya, itu tekniknya. Jadi balik lagi kepada drivernya. Betul, betul. Mas. Untuk Karena- knowledge-nya dan teknik. Betul. Jadi banyak yang bilang oh RN tuh lelet inilah itulah. Ternyata saya nggak pernah menolak kalau dapat RN karena dari suspensi dan tenaga sudah cukup lumayan lah. Bagus. Gitu. Mercy pun begitu. Tadinya saya juga berpikir ya Mercy itu karena saya bilang mobil mewah, nggak bisa main kayak kita main Hino. Benar, nggak bisa untuk apa namanya yang kasaran dikit Main gitu kasaran ya. nggak mau dia. Udah zaman sasis Jepang lah ya. Betul, benar barang halus. Sebenarnya lari sama, cuma kan udah ada ukurannya, ada torsinya, semua udah ada konsepnya. Tinggal kembali lagi ke pengemudinya, bagaimana cara mereka mengoperasikan. Benar. Ya saya sih setuju juga sih, tergantung skill driver dan knowledge-nya gitu. Iya. Karena selama saya naik Sinarjaya itu alhamdulillah selalu on time. Gitu. Baik eksekutif, double decker dan suite class itu bahkan sebelum jam yang ditentukan sudah nyampe ke tempat tujuan gitu. Oh, jadi maksudnya mungkin estimasi waktu yang diharapkan Tepat. itu terpenuhi ya? Benar, Tepat. Pak. Itu yang saya dapat dari Sinarjaya. Iya. Nah, kemudian mungkin ada trik Pak untuk pengguna Hino nih. Untuk para driver pengguna Hino mungkin bisa di-share sehingga para driver pengguna Hino dapat ini lebih mahir gitu lah. Ya, kalau pribadi saya selama bawa Hino terutama RN nih harus sabar. Harus sabar untuk angkatan pertama kita menggunakan gigi 1. Karena yang biasa-biasa mereka udah pakai gigi 2 waktu masih zaman RG, zaman RK. Mereka langsung 2 loncat 3 gitu. Kalau RN nggak mau dia, berat. Tapi begitu kita tolong 1 dia ngangkat udah lainnya ringan. Tekniknya itu aja sabar napasnya juga, perhatikan RPM-nya di 1800, 1500, oper gitu, udah enak gitu. Tapi kadang pengemudi kan banyak yang nggak sabar, maunya main colok-colok gitu, mau main cepet saja, sedangkan napas belum didapat, tenaga belum didapat, udah ditambah gitu. Itu aja tekniknya buat saya pribadi. Intinya dari Pak Argo ini sebagai driver Hino harus sabar dan lebih main feeling ya Pak. Main feeling. Jadi naluri lah ya. Naluri. Naluri. Walaupun kita tidak memperhatikan RPM, tidak mendengarkan suara mesin yang di belakang, itu nggak perlu. Karena kita udah pakai naluri. Oh ini harusnya segini. Itu udah kita mendapatkan tenaga di situ. Benar. Tapi apakah menurut Pak Argo ini driver yang udah terbiasa pakai Hino
itu bakalan bisa pakai semuanya. Apakah ada tolak ukur seperti itu? Kalau saya pribadi berprinsip dari pengalaman saya selama jadi pengemudi, semua armada itu sama. Sama ya? Sama. Jadi kadang saya juga heran. Waktu awal saya di perusahaan bus, saya heran. Jadi bawa Hino ke Mercy heran. Mereka, wah ini Mercy, beda sama ini. Padahal kalau menurut saya kan basicnya dari tambang. Jadi mobil yang saya bawa selama di tambang sebelum ini kan kayak Volvo, Scania, Oke. gitu. Berarti MAN. sebelum di Sinar Jaya. Sebelum di Sinar Jaya dari tahun 91 saya lulus SMA, saya masuk ke perusahaan tambang di Kalimantan. Berarti pegang truk ya? Betul, holdingnya di tahun 2000 sampai tahun 2000. Di situ kita bawanya mobil Eropa semua, mulai dari Kenwood, Volvo, Scania, MAN, semua di situ. Mewah. Mobil-mobil Eropa semua yang bawanya antara muatan 160 ton sampai 130 ton, 130 sampai 60 ton gitu. Jadi begitu saya masuk ke perusahaan bus, saya heran. Kok, mobilnya Mercy, mobilnya Hino. Knalpotnya kanan, knalpotnya kiri. Saya bingung loh, apa sih bedanya gitu. Padahal kalau buat saya pribadi sama semua, setir bulat itu pribadi saya. Jadi siapapun pengemudinya, mau mobil apapun, saya yakin bisa. Tinggal trik tekniknya aja, sabar dan mengerti karakter mobil yang dia bawa. Dan kuncinya jangan mau dipengaruhi oleh power. Kita yang mengendalikan. Bukan dikendalikan oleh kecepatan. Kunci keselamatan itu Benar. aja udah. Kadang mungkin banyak driver muda yang seperti itu. Driver muda yang Biasanya saat ini yang masih Iya. jiwa muda, darah muda disalib, nggak terima, kejar. Mereka mengandalkan mobil saya lebih kencang, mobil saya lebih kuat. Tapi mereka tidak berpikir daya cengkram rem itu mampu nggak. Benar. Nah, itu yang tidak mereka perhatikan. Mungkin ada pepatah, cepatlah ketika kamu diminta untuk cepat, tapi jangan cepat untuk sebagai gaya-gayaan, bener nggak Pak? Betul. Jadi janganlah kita mudah berada dengan kondisi apapun mobil yang kita bawa, mesin seperti apapun yang kita pakai, karena kecepatan tidak menjamin. Benar. Gitu. Setuju sih saya Pak. Jadi tetap Pasti untuk penumpang pun pasti mereka cari yang aman dan nyaman kan, bukan cari yang ya memang cepat tidak menutup kemungkinan, cuman kalau cepat nggak aman siapa yang mau ambil? betul. Nah, kalau saya prinsip saya bukan cepatnya, tapi kalau saya tepat waktunya aja. Tepat waktu, Tepat benar. waktunya, bukan cepatnya tapi tepat waktu. Iya. Jadi kalau bahasa tepat waktu kan kita tidak lebih cepat atau tidak terlambat, Benar. tapi tepat, Pas. gitu. Makanya saya selalu menciptakan kondisi itu yang dengan armada yang saya bawa dengan partner saya begitu, Pak. Kita tidak butuh cepat tapi tepat waktu. Kita tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Teman sampai, kita juga sampai, tapi penumpang nyaman dan aman. Benar Pak. Itu yang saya terapkan di situ. Benar. Teman saya. Dan alhamdulillah selama 18 tahun ya inilah kita tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Betul, saya harapkan juga begitu, setiap penumpang yang naik mobil saya bisa mendapatkan kenyamanan. Ibarat kata tidur pun sampai mobil berhenti harus kita bangunin, Pak sudah sampai, saking nyamannya. Servis ya Pak. Servisnya itu. Kalau saya dari dulu nggak pernah terpacu sih Mas dengan ulah-ulah pengemudi yang masih jiwa muda begitu. Tidak terprovokasi. Tidak terprovokasi untuk mengikuti langkah mereka, salib kanan, salib kiri. Saya tetap dengan gaya saya. Iya. Mungkin itu dari ini sih Pak, kedewasaan drivernya sendiri. Ya, karena juga kadang ada ini sih di belakang mereka juga kadang ada yang kata orang dia ngeploi. Iya. Ya, itu yang memacu mereka. Saya harus bisa. Ya kan ada pepatah, semakin
matang, padi itu semakin merunduk, Pak. Iya. Itu kan mungkin dia masih baru tumbuh, jadi ya Karena yang kita bawa ini kan manusia, benar. bukan barang, yang harus kita benar-benar jaga. Saya setuju sih itu. Itu yang benar-benar kita jaga, berangkat sampai ke tujuan dengan selamat. Selamat penumpang, selamat juga kita kan berarti. Benar, Pak. Itu yang saya pikir begitu. Bukan saya menyelamatkan penumpang, tapi saya menyelamatkan diri saya sendiri. Otomatis juga kan Otomatis kalau saya selamat kan yang di belakang saya selamat. Iya. Nah itu bukan saya menyelamatkan penumpang, tapi saya menyelamatkan diri saya sendiri. Itu prinsip saya. Benar, Pak. Ibarat orang ibadah, Bapak ini imamnya gitu kan. Ya iya jelas betul. Imamnya selamat kan belakangnya juga pasti selamat. Gitu. Insya Allah lah. Kalau kita prinsipnya tepat waktu aja. Dengan kondisi yang sama-sama, kondisi jalan yang normal, teman sampai kita sampai, itu aja udah. Iya. Nah, untuk Sinar Jaya sendiri ini krunya untuk di suite class memang 2 orang, Pak. Untuk suite class 2 orang. Oh, Jadi karena satu kita yang ditunjuk oleh perusahaan, kita merekomendasi satunya siapa yang bisa kamu ajak menjadi teman jalan gitu. Jadi saya merekomendasikan. Oke. Saya yang ditunjuk oleh perusahaan, saya merekomendasi ke pengemudi satunya. Oke. Karena waktu saya di double decker itu ada 3 krunya. Atau karena mungkin penumpangnya lebih banyak jadi krunya juga bertambah atau Ya, jadi bisa memang harusnya saya juga merekomendasi salah satu lagi. Jadi 3. Jadi perputarannya kami kerjanya tidak terlalu terforsir. Nah, Itu benar. Itu benar, bisa dibikin begitu. Tapi saat ini saya juga belum menemukan yang seperti saya ataupun seperti partner saya Pak Wasna itu. Pak Wasna. Iya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Rumah makan Cikamurang. Cikamurang, Taman Selera ya, Pak ya. Taman Selera. Nah, Iya. ini mayoritas Sinar Jaya ada di sini semua, guys. Ini Dan area khusus sinar. berbagai jurusan. Iya. Berbagai jurusan. Ini kalau sudah fix operasi normal penuh ya. Ini baru setengahnya Ini loh, baru guys. setengahnya. Saya dengar Sinar Jaya punya ribuan unit, guys. Ribuan unit ya. Pengemudinya aja nomor induknya udah sampai 8.000. Wah. Oke. Baik, Pak Argo, Oke, terima kasih untuk sama-sama. chassis-nya. Kita makan dulu. Silakan, ayo lanjut. Untuk servis makan suite class menurut saya worth it sih. Karena di sini ada banyak variannya, ada bihun, daun singkong, ada kuah rendang. Saya pilih lauknya ayam pop. Jadi sebenarnya ada rendang, cuman saya pilihnya ayam pop. Terus ada juga cah sawi di sini. Dan ada kerupuk. Kemudian minumnya teh manis hangat. So, let's go, kita makan. See you. Guys, kali ini jalan kue nggak sendirian. Saya ditemani oleh seorang arsitek dari Jakarta. Namanya Mas Bobi. Ini Mas Bobi. Ya, jadi Mas Bobi ini pertama kali perdana ngebis. Ya. Ya, jadi gimana nih Mas? Untuk first impressionnya gimana ketika naik
pertama kali naik bus tapi naiknya langsung suite class, gimana nih? Yang pertama kali kita coba naik bis ini enak banget sih, nyaman banget, fasilitasnya udah kayak di pesawat. Oke. Mungkin first class bisnis, ada TV-nya, ada selonjoran dan sebagainya, ada selimut dan bantalnya. Mungkin nggak semua bis seperti ini, cuman ini nyaman banget sih. Gitu. Untuk suite class seperti ini baru pertama kali tahu dari saya atau sebelumnya emang udah tahu? Baru tahu ini. Baru tahu ya? Karena image bis sebelumnya itu rata-rata ya sempit, bau, dekil. Nah, Tapi pertama kali ini dapat bis yang bener-bener nyaman banget sih. berarti ya sesuai dengan ekspektasi saya. Anda akan ketagihan naik bus. Sekedar kasih info aja. Jadi untuk suite class sendiri tidak hanya Sinar Jaya, ada PO lain yang memiliki suite class tapi beda trayek nih. Oke. Yaitu Tamijaya dari Yogyakarta ke Denpasar. Terus ada lagi punyanya New Santika. Dia kalau nggak salah ke daerah Cepu. Iya, daerah sorry, pokoknya Jawa Tengah sana. Saya agak lupa. Oh, Jawa Tengahan. Ya, Oke. Jawa Tengah. Terus ada lagi yang arah ke Jogja, Jakarta Jogja selain Sinar Jaya. Baru-baru ini baru ngelem. Apa itu? Handoyo. Oh, oke. Ya, jadi buat referensi Mas Bobi untuk next trip kalau pengen naik bus lagi yang modelannya kayak gini, itu ada beberapa lagi. Buat teman-teman jalanku juga itu bisa jadi referensi kalian. Oke. Mungkin itu Mas Bobi, thank you. Oke, Udah thank you. ikut trip Jalan Koi. Yuk kita lanjut ke perjalanan. Oke, balik lagi guys. Setelah kita istirahat, sholat, makan, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ada satu hal yang bikin saya terkejut, yaitu ternyata driver gua dari 56 RE ini merupakan driver teladan guys. Wah, udah ada beberapa sertifikat yang dikumpulkan oleh Pak Argo. Mungkin bisa disebutkan Pak Argo? Ya, 2007 pengemudi teladan tingkat DKI. Terus 2017 kalau nggak salah itu juga tingkat DKI. Tingkat DKI cuma pengemudi teladan tingkat DKI. Terus beberapa pelatihan dari Dinas Perhubungan, dari Direktorat Lalu Lintas, bahkan dari kompetensi ini pengemudi internasional itu PIN-nya. Jadi mungkin kalau di militer gitu udah pangkatnya udah Mungkin kelas AKBP lah. Tapi disitulah nilai kita sebagai pengemudi, kita dihargai. Benar Pak. Di sini aja kita dihargai sebagai pengemudi, benar-benar tidak dianggap sebagai supir gitu. Itu supir bukan. Itu pengemudi yang benar-benar berkualitas. Bagi saya sih semua driver itu memiliki ini ya, peran yang sangat penting, karena di saat yang lain tidur, pengemudi itu harus siap siaga. Betul. Mengantarkan sampai tujuan. Betul. Harus tetap waspada. Benar Pak. Jadi, Berat, tugas kami itu berat, tapi itulah amanah. iya benar. Amanah yang harus kita emban, berangkat dari tempat tujuan sampai ke tujuan penumpang masing-masing. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ke kalian guys, jadi setiap pekerjaan itu memiliki nilai yang harus kita hargai. Bukan siapa dia, kerjanya apa, tapi nilainya, manfaatnya buat kita. Itu sih. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Wasna nih, driver 1. Selamat malam Pak Wasna. Ya, Pak Wasna udah berapa tahun Pak di Sinar Jaya? 7 tahun. Berarti masih lama Pak Argo ya? Sebelumnya ada pengalaman di PO mana Pak? Oh, Prima Jasa. Laju Prima. Pembalap itu. Oh. Itu trayek kemana Pak? Dulu trayeknya kalau lanjut ini dari Penolong
Di mana? Gemolong. Oh, Jawa Tengah ya? Iya. Berarti memang arahnya ke Jawa Tengah, Jogja gitu ya. Jadi udah tahu medannya lah ya. Terus keluh kesahnya apa Pak saat di Sinarjaya daripada di PO-PO lain? Misalnya ya kalau di sini aja kan misalnya yang kita berangkat pulang ke awal Oke. Sudah pasti gitu. Ya kurang lebih sama ya sama PO-PO lain ya. kalau dibanding aja Ada bedanya. Ada bedanya. Dari sistem penggajian? iya di sini aja. Oh, oke. Ya, yang penting disyukurin apa ya. Iya. Apa yang kita dapat, syukurin. Dari awal masuk Sinarjaya udah trayek ini Pak Wasna? Ya pertama kali saya masuk dengan saya bilang trayek Jogja. Langsung trayek Jogja, suite kelas 56 RE. Belum. Belum ini kan baru berasa 1 bulan. Oh, yang trayek Jogja ini baru. Enggak, yang speed class ini speed baru 1 bulan. Oh, yang 56 RE ini. Iya. Sebelumnya eksekutif. Eksekutif, Kalau saya ya? bilang ya patas. Iya Pak ya. Iya. Atas. Soalnya setahu saya pertama kali suite class pertama kali itu Jakarta Surabaya pakainya yang Hino ini, terus kemudian sekarang yang di Surabaya ganti Mercy. Oh salah. Enggak. Jadi yang pertama ya tetap menggunakan RN. Iya. Sempat digunakan ke uji coba ke Jogja waktu itu. Hah? Tapi cuma uji coba, kemudian dialihkan ke Surabaya. Hino RN yang masih di atasnya ini kalau dibilang RN yang lengkap dengan retarder. Oh, RN Retanda. Dia menggunakan retarder. Jadi daya rem pengeremannya lebih pakem. Oke. Sama tetap RN. Cuman kelasnya di atasnya ya. Iya. Dan dilengkapi retarder. Ya sih, kalau saya bandingkan untuk interiornya juga yang di Surabaya itu ada untuk yang VIP suite, seat yang VIP suite itu ada meja lipatnya Pak. Gitu ya. Iya. Ya, memang itu yang pertama yang buat pameran di Gias waktu itu awal. Oh, benar Gitu. ya, benar. Makanya beda. Benar. Pasti tadi kok saya cari kok nggak ada, atau mungkin karena trayek dekat nggak sejauh Surabaya makanya nggak dikasih meja lipat. Ya, itu enggak. Saya juga belum melihat ya kalau yang untuk 531-nya itu ada nggak, itu juga nggak tahu. Kalau yang 32 memang saya tahunya gitu, lebih lengkap. Ya yang kecelakaan itu Pak ya, yang Iya. 32 RE itu. Itu yang saya naikin tuh Pak. Saya naik itu terus 2 minggu kemudian, kalau nggak 1 minggu kemudian lupa saya. Habis itu ada kabar kecelakaan itu. Oh, gitu. Itu Saya ada salah. meja lipatnya? Ada. Oh, berarti memang 2 unit itu yang 32 itu mengacu ke 31 mengacu ke 32 yang 32. awal buat pameran di Gias. Ah, Gitu. Untuk yang kesininya antara T56, 55, 57 nggak dilengkapi. nggak dilengkapi itu. 3 unit ya total. 3 unit yang barengannya. Ya, ini sih menurut saya membantu sekali, terutama untuk para bisnismen, karena dituntut besok paginya harus kerja, jadi mengurangi rasa capek di perjalanan. Betul. Jadi saya punya beberapa pelanggan yang sudah beberapa kali naik ya. Itu mereka biasa melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Iya. Dikarenakan kondisi COVID dengan dokumen yang makin sulit ya. Sulit. Akhirnya beralih mencoba naik layanan kami ini. Benar. Dan ternyata mereka puas. Benar. Sampai juga mereka sampaikan sangat puas. Saya capek, saya bisa tidur. Sampai tujuan saya segar. Benar Pak. Saya akan kembali lagi naik mobil ini kata Iya. beliau begitu. Benar Pak. Walaupun waktu itu juga ke Surabaya itu lagi ada kerjaan, dan waktu nyampe Surabaya juga nggak kerasa capek kayak biasanya naik yang kelas eksekutif biasa atau Ya, yang masih duduk lah ya. Iya. Yang masih duduk dengan kaki terjuntai. Benar. Ya kalau saya lihat prospeknya bagus untuk Nah. untuk pelayanan jenis ini, Express ini. Iya.
Kemudian juga apa ya, di Trans Jawa yang mengawali kan Sinar Jaya ini kan. Iya, betul. Untuk Trans Jawa, sleeper Trans Jawa yang mengawali adalah Iya, Sinar Jaya. Pertama Sinar Jaya. Dan saya rasa Sinar Jaya berhasil menginfluence banyak PO-PO lain. Iya. Kayak New Santika, terus Handoyo baru-baru ini aja. Baru beberapa hari Iya. ini. Tapi catatan itu tidak selengkap seperti milik kita. Oh, Tidak ada TV di tiap seatnya. begitu. Ya. Terus suspensinya mereka masih suspensi spring. RK, unitnya RK. Oh, RK. RK, Belum RN ya? bukan RM. Next time lah saya coba sleeper yang lain biar bisa saya kasih referensi ke penonton Jalan Kuy. Terima kasih Pak Argo. Sampai jumpa kembali. Oke dulur, sampai di sini dulu ya perjalanan bareng Jalan Kuy. And next trip kita bakal jalan bareng siapa lagi nih? Jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin Jalan Kuy. Jangan lupa subscribe, like, and comment.